Muhammadiyah MBA, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Bapak Advokat Bapak Undambe, Masa Advokat, Ketua Umum DPP Pradin. Kemarin kita sudah ketemu di kantor. Advokat yang kami hormati Abdul Hanan, Master Advokat, Sekjen DPP Pradin. Juga Advokat Muhammad Ismail Adam, Master Advokat Bendahara Umum DPP Pradin. Juga Bapak Dr. Subandi SHMH dari Mahkamah Agung. Bapak Dr. Mulyadi SH MSE dari Komisi Yudisial, Bapak Dr. Yadi Hendriana, Staf Khusus Kementerian Hukum, juga Bapak Oni Trimurti Nugroho SIK MH dari Divkum Mabes Polri, dan Bapak Nur Rahman AMD perwakilan dari Komisi Kejaksaan, juga Bapak Masan Nurpiat SH MH CPM Ketua Bidang Advokasi Hukum, Bapak Mahyudin SHMH Pimpinan LPSK RI, Bapak Advokat Indranas Graho SHMH Ketua Umum Pradin, dan Bapak Ibu semua yang hadir, jajaran pengurus DPP Pradin maupun perwakilan dari daerah-daerah yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan Rakernas, Rapat Kerja Nasional Pradin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kelak nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir dalam kegiatan Rakernas Perkumpulan Advokat Indonesia atau Pradin pada siang hari ini. Karena hari ini bukan hanya sebagai forum evaluasi program kerja, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan profesi advokat di masa yang akan datang, terutama dalam peranannya ikut serta membangun desa. Ibu Bapak yang berbahagia, sesuai dengan asa cita yang ke-6 Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini asa cita yang ke-6. Pembangunan harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap warga desa harus mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya layanan publik serta peluang ekonomi yang lebih baik agar tercipta masyarakat desa yang lebih mandiri dan sejahtera serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di desa, termasuk mendapatkan keadilan dan akses keadilan yang sebaik mungkin. Sejak tahun 2015 hingga 2024 dana desa yang disalurkan sudah 610 triliun. Jadi sejak Undang-Undang Desa 2014, setiap tahun desa di seluruh Indonesia itu ada 75.265 desa. Dan ada bantuan dari pemerintah pusat. Ada yang mendapatkan 400, 500, sampai 1 miliar per desa per tahun. Dana ini digunakan untuk pembangunan desa, untuk infrastruktur desa, penerangan desa, untuk ketahanan pangan, untuk swasembada pangan, untuk operasional desa, untuk mempersiapkan menghadapi bencana
untuk stunting, kesehatan, pendidikan, dan kepentingan-kepentingan desa lainnya yang dirapatkan, dimusyawarahkan melalui musyawarah desa. Lalu disusunlah APBD desa. Jadi anggaran 2025 ini, umpamanya setiap ada desa yang mendapat 400 maupun 1M atau lebih, itu dimusyawarahkan tahun lalu, disepakati, baru ketika nanti dananya cair, tahun ini akan digunakan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Jadi seperti APBN dibahas dulu di DPR, seperti APBD dibahas dulu di DPRD. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam perjalanan pembangunan nasional, desa bukanlah objek tetapi subjek utama pembangunan. Desa adalah fondasi Indonesia. Karena itu keadilan harus dimulai dari desa. Hari ini kita tidak hanya bicara soal hukum, kita bicara tentang masa depan masyarakat desa. Kita bicara tentang menghadirkan keadilan pada masyarakat desa. Sebuah komitmen bersama yang menghidupkan kembali semangat hukum masyarakat adat, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjadi representasi nyata daripada keadilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, 2014 tentang desa memberi pengakuan kuat terhadap peradilan adat sebagai wujud penghormatan terhadap identitas dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Kita menyadari tidak hanya perkara mesti dibawa ke meja hijau, pengadilan formal. Banyak sengketa di desa yang lebih bijak dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah mufakat, menggunakan hati nurani dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Inilah esensi daripada perjuangan menegakkan keadilan di desa. Dan disinilah letak kontribusi besar daripada Peradin menginisiasi, mendampingi, dan memperkuat peran tersebut. Jadi hadirnya Peradin akan membentuk mahkamah desa di setiap desa itu ide yang luar biasa, ide brilian, ide yang sangat penting, yang prinsip. Karena masyarakat desa yang jauh, masyarakat desa yang tertinggal, apalagi yang sumber dayanya masih kurang, perlu mendapat perhatian khusus, perlu mendapat perhatian lebih, dan harus dimulai dengan menegakkan keadilan. Nah, jadi Bapak Ibu, Ketua Umum dan jajaran luar biasa idenya, kalau bisa dibentuk mahkamah desa, ini akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa. Banyak sekali masalah-masalah di desa, masalah perbatasan, masalah sengketa lahan, masalah ketenagakerjaan dan sebagainya, termasuk masalah-masalah warga desa yang selama ini dijadikan objek oleh para oknum-oknum penguasa, oleh para oknum-oknum pengusaha, oleh para orang-orang yang punya kepentingan sendiri, memperkaya diri, kelompok kroni dan perusahaannya, tanpa memberikan perhatian dan keadilan bagi masyarakat desa. Insya Allah nanti dengan hadirnya Peradin di desa-desa dengan membentuk mahkamah desa, insya Allah nanti secara perlahan tapi pasti bertahap berkelanjutan, maka keadilan dapat ditegakkan. Apabila keadilan ditegakkan di desa, insya Allah pembangunan desa akan lebih baik, lebih cepat. Jangan sampai nanti di desanya maju pertaniannya, maju perikanan kelautannya, maju industrinya, maju pertambangannya, tapi masyarakat desa nggak maju-maju, hanya menjadi buruh, hanya menjadi objek, bukan menjadi subjek, hanya menjadi penonton, konsumen, bukan menjadi produsen. Inilah pentingnya keadilan ditegakkan supaya masyarakat desa menjadi pelaku, menjadi penerima manfaat, mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Rakernas ini bukan sekedar forum kerja, ini adalah forum perjuangan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya milik kota, tetapi juga milik desa. Tidak hanya milik para kuasa, tapi juga milik mereka yang suaranya nyaris tak terdengar. Peradin harus menjadi jembatan antara hukum dan keadilan, antara negara dan rakyat kecil. Pengembangan desa tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi adalah kunci utama dalam mewujudkan desa yang maju. Kolaborasi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, akademisi,
private sector, komunitas, masyarakat, media, NGO, LSM, dan tokoh-tokoh serta entitas teknologi dan inovasi akan menghasilkan sinergi yang kuat. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, kita dapat mengatasi berbagai kendala dan mencapai tujuan bersama. Jadi sekali lagi, ini satu niat baik yang luar biasa. Nah, yang penting niat baik ini harus dikonkretkan. Jangan sekedar niat, tapi direncanakan secara baik, diikhtiarkan betul-betul dilaksanakan. Insya Allah sejauh niatnya baik untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, terlebih kepentingan masyarakat kecil, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Terakhir, saya pakai pantun. Pergi ke sawah di pagi buta, jangan lupa membeli kelapa muda. Pradin hadir di tengah kita, membawa keadilan untuk masyarakat desa. Akhir kata, saya mengajak seluruh elemen yang hadir hari ini, mari kita teguhkan niat, kekuatan, komitmen, menggerakkan langkah bersama untuk mewujudkan desa yang adil, yang berkeadilan, dengan keadilan yang berakar pada budaya, namun berpandangan ke masa depan. Inilah saatnya kita bicara keadilan, inilah saatnya memperoleh hukum yang berpihak kepada rakyat. Mari kita jadikan Rakernas sebagai tonggak kebangkitan advokat desa yang tidak hanya bicara hukum, tapi juga menjadi bagian dari solusi pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu, saya ikut senang, ikut bangga dan bersyukur hari ini. Tambah lagi energi saya, tambah lagi kebahagiaan saya, karena Bapak Ibu ingin terlibat aktif dalam membangun desa, khususnya di sektor keadilan. Terima kasih dari saya, terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Isa Patria MIE atas sambutannya. Kepada pengurus DPP Pradi dimohon menyerahkan cenderamata.